Jumpa lagi di Big Man, Bincang Kesehatan Puskesmas Menteng. Bersama saya, Resa Putri. Kali ini kita akan bahas tema yang cukup menarik nih. Dalam rangka Hari Kanker Sedunia pada tanggal 4 Februari, kita akan bahas tentang kanker leher rahim bersama bintang tamu kece kita. Yuk, silakan dokter. Teman-teman semua, perkenalkan, saya Dr. Danes. Saya adalah dokter yang bertugas di Puskesmas Menteng. Saya adalah penanggung jawab untuk Poliklinik Kesehatan Ibu. Di hari kanker ini kita akan bahas tentang kanker leher rahim nih. Sebenarnya apa sih kanker leher rahim itu? Oke, jadi Kak, kanker leher rahim itu merupakan keganasan atau pertumbuhan sel yang tidak normal, di mana itu terjadi di serviks atau bagian terbawah dari rahim, yang biasanya orang-orang kenal dengan leher rahim gitu. Karena itu banyak terpapar virus, bakteri, kuman dari luar karena merupakan bagian terbawah rahim, jadi itu sangat berpotensi untuk menjadi sebuah kanker. Dan kanker leher rahim ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena kanker leher rahim ini merupakan pembunuh nomor 2 pada wanita di dunia. Jadi kanker nomor 2 tertinggi di dunia dan di Indonesia, di Jakarta, dimanapun. Oh, ternyata bahaya juga ya kanker leher rahim. Kira-kira apa sih dok tanda dan gejala kanker leher rahim? Biasanya pada kanker leher rahim itu perjalanan penyakitnya itu sangat panjang, bisa 3-10 tahun. Jadi biasanya pada fase-fase awal kanker leher rahim itu tuh nggak banyak bergejala Kak. Biasanya belum ada gejala, baru gejala-gejala awal itu keputihan, kemudian vaginanya merasa berbau, kemudian semakin lama tingkat keparahannya baru gejalanya akan lebih lanjut seperti nyeri saat berhubungan seksual. Yang khas banget juga adalah selalu keluar darah saat berhubungan seksual, dan darahnya itu dalam jumlah yang banyak ya, jadi bukan hanya seperti flek tapi benar-benar darah merah segar yang dalam jumlahnya banyak. Kemudian bisa juga masalah pada saat kencing, semakin lama dia kencingnya juga akan menjadi nyeri, kurang lebih seperti itu sih gejalanya. Oh, oke. Terus untuk kanker leher rahim itu kenapa sih bisa terjadi? Oke, jadi ada beberapa faktor yang terjadi pada orang-orang yang menderita kanker leher rahim. Jadi ada beberapa faktor resiko ya. Yang pertama itu biasanya karena seseorang itu berhubungan seksual terlalu muda. Kemudian ada riwayat berganti-ganti pasangan seksual, di mana kita tahu kalau misalnya faktor utama penyebab kanker leher rahim itu adalah virus HPV atau Human Papilloma Virus, dan ada beberapa subtipe tertentu. Jadi, semakin sering kita berganti-ganti pasangan seksual, maka semakin mudah juga kita untuk terinfeksi virus HPV tadi. Sehingga semakin rentan juga diri kita untuk terpapar kanker serviks gitu. Kalau misalnya pada berhubungan seksual yang masih muda juga seperti itu, karena biasanya tuh di bawah usia 20 atau 17 tahun itu sel-sel di vagina kita dan di serviks kita itu belum matang ya Kak gitu, jadi mudah untuk terpapar virus, dan belum pada saat usia muda itu belum memiliki kemampuan untuk membersihkan diri dari virus serviks kita. Terus ada nggak sih dok deteksi dini untuk kanker leher rahim itu sendiri? Ada banget sih Kak. Jadi kalau misalnya kanker leher rahim itu sekarang kita sudah ada beberapa metode pemeriksaan untuk deteksi dini yang tersedia di seluruh puskesmas, terutama di DKI Jakarta dan tentunya juga ada di Puskesmas Menteng. Saat ini kita punya pemeriksaan IVA atau IVA test, dan ada juga HPV DNA, pemeriksaan HPV DNA. Pada pemeriksaan IVA itu kan jadi nanti kita cocolkan mulut rahimnya itu dengan asam cuka, lalu kita lihat ada nggak nih perubahan dari gambaran mulut rahimnya gitu. Kalau misalnya warnanya berubah jadi keputihan, kemungkinan IVA-nya positif. Dari situ berarti udah ada gambaran bahwa udah ada perubahan sel-sel di serviks yang akan berpotensi menjadi kanker. Kalau HPV DNA itu juga bisa diambil sampelnya sekalian berbarengan dengan IVA, di mana di situ kita periksa di laboratorium untuk melihat ada atau tidak terinfeksinya virus HPV ini di serviks. Selain itu juga ada pemeriksaan namanya pap smear. Pap smear itu juga untuk melihat ada nggak ya perubahan sel-sel tapi secara lebih jeli dan dilihat di bawah mikroskop. Jadi ada 3 itu yang disarankan untuk pemeriksaan deteksi dini kanker. Terutama itu disarankan untuk wanita yang usianya sudah produktif dan aktif berhubungan seksual ya. Jadi dimulai dari usia 30 sampai 50 tahun itu apabila sudah berhubungan seksual wajib
untuk dilakukan pemeriksaan IVA atau pap smear atau HPV DNA setiap 1-3 tahun sekali. Oke, berarti di Puskesmas Menteng bisa tes IVA ya dok ya? Bisa banget. Oke, terus kira-kira ada nggak sih dok pencegahan untuk kanker leher rahim itu sendiri? Oke, kalau untuk pencegahan kanker leher rahim sendiri, itu juga sudah ada dan bahkan dimulai dari usia dini ya Kak. Jadi program imunisasi itu sekarang sudah mencakup kalau di DKI Jakarta untuk vaksin HPV pada anak dimulai dari usia SD itu sudah bisa didapatkan dan itu gratis gitu. Jadi itu sangat membantu kita dari terpapar virus HPV yang akan menjadi kanker serviks. Terus pertanyaannya gimana nih ya kalau misalnya dulu waktu SD belum masuk program ya Kak ya gitu kan, jadi belum divaksin gitu. Nah, apabila sudah melakukan hubungan seksual, bisa cek pap smear atau IVA dulu. Apabila negatif, maka boleh divaksin HPV 3 kali dalam 3 kali suntikan untuk melindungi tubuh kita dari kuman atau virus HPV tadi. Tapi apabila memang belum pernah berhubungan seksual sama sekali di usia berapapun, boleh nih untuk vaksin HPV, terutama untuk orang-orang yang rencananya akan menikah gitu ya dan akan aktif berhubungan seksual, lebih baik sebelumnya divaksin HPV terlebih dahulu. Lalu untuk anak-anak juga ya Kak, ibu-ibu yang punya anak remaja atau anak yang usianya sudah sekolah dasar kelas 4, 5, 6, kalau misalnya ada vaksin HPV untuk mencegah infeksi virus HPV dan kanker serviks, itu segera ya Bu divaksin anak-anak. Oke, ternyata kanker leher rahim cukup berbahaya ya dok ya, dan ternyata kanker leher rahim itu ada pencegahan nih teman-teman. Satu-satunya kanker yang ada pencegahannya itu kanker leher rahim. Semoga dari video kita kali ini para wanita lebih aware nih, lebih peduli tentang kesehatannya, terutama tentang kanker leher rahim. Ya betul loh? Betul sekali. Oke Dokter Danes, makasih ya untuk bincang-bincang kali ini. Terima kasih teman-teman semua. Dah. Dadah.